Baik, kali ini kita berada di mata kuliah Dasar Ilmu Tanah, masih dengan saya, Hanifatur Rahman. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembentukan tanah. Baik, kita mulai. Ini adalah faktor pembentuk tanah. Faktor pembentuk tanah itu ada beberapa faktor, yaitu yang pertama ada bahan induk, kemudian ada organisme, ada iklim, ada topografi, dan juga waktu. Untuk organisme yaitu vegetasi atau hewan yang berada di sana, kemudian ada bahan induk yaitu bahan utama, bagaimana sifat kimianya dan juga sifat fisikanya. Kemudian ada iklim baik curah hujan ataupun suhu. Kemudian ada topografi baik ketinggian, lereng ataupun kedalaman air tanah. Kemudian waktu. Nah, waktu ini yang sangat menentukan bagaimana tanah itu terbentuk karena tingkat perkembangan tanah itu bisa kita lihat dari faktor pembentuknya. Kemudian konsep pembentukan tanah. Konsep pembentukan tanah itu ada model atau proses terbuka. Tanah merupakan sistem yang terbuka. Sewaktu-waktu tanah dapat menerima tambahan bahan, baik dari luar dan juga dapat saja tiba-tiba kehilangan. Kemudian ada input yaitu hasil pelapukan bahan induk atau yang dimasukkan yang dalam tanah itu ada apa? Ada hasil pelapukan bahan induk, endapan baru, ada air hujan, atau baik dari air hujan ataupun air irigasi, kemudian ada sisa-sisa tanaman, energi dari sinar matahari. Kemudian outputnya apa? Yaitu erosi tanah, ada penguapan air, ada penyerapan unsur hara oleh tanaman, pencucian dan juga pancaran panas. Selain itu, di dalam tanah sering terjadi pemindahan bahan tanah baik dari lapisan ke lapisan, biasanya dari lapisan atas ke lapisan bawah atau sebaliknya, yang disebut translokasi dalam solum. Kemudian tanah sebagai sistem terbuka. Nah, pada tanah sebagai sistem terbuka ini ada beberapa siklus, baik ada siklus biologi, kemudian ada pertukaran air melalui presipitasi dan juga evapotranspirasi. Kemudian terjadi erosi, kemudian ada juga translokasi dan transformasi dalam solum, kemudian ada kehilangan lateral, ada pencucian, kemudian solum tanah ini juga terjadi pelapukan yang akhirnya membentuk tanah, kemudian ada penambahan lateral dan juga ada pengendapan baik bahan-bahan penyusun tanah, kemudian juga ada pertukaran energi. Selanjutnya faktor pembentuk tanah yaitu ada 5 yang tadi sudah disebutkan di awal, ada bahan induk, kemudian iklim, topografi, dan organisme dan juga waktu. Tanah adalah produk dari iklim, organisme, dan topografi yang mempengaruhi bahan induk dalam jangka waktu tertentu. Faktor pembentuk tanah, agen, gaya, atau kondisi yang telah sedang atau akan mempengaruhi pembentukan tanah. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada iklim, organisme, bahan induk, topografi, waktu, dan lain-lain. Kemudian yang terbentuk jika faktor lain dapat diapikan adalah iklim, namanya akan terbentuk climasequence, kemudian organisme ada terbentuk biosequence, kemudian pada bahan induk terbentuk lithosequence, kemudian pada topografi terbentuk toposequence, dan juga pada waktu terbentuk chronosequence. Ini bahan induk, kemudian ada bermacam-macam, baik yang sulit dilapuk nanti jadinya teksturnya kasar, kemudian yang mudah dilapuk teksturnya halus, basah, dan juga tinggi unsur hara. Kalau yang sulit dilapuk itu pasti unsur haranya akan rendah. Nah, ini adalah tanah andisol atau tanah yang berasal dari batuan organik atau dari volkanik ash atau dari biasanya pasir letusan gunung. Nah, bahan induk lain terangkut yaitu prinsip erosi dan juga pengendapan. Aliran air, partikel tanah, dan fragmen batuan. Kemudian jika air mengalir cepat maka membawa partikel besar dan sedimen lebih banyak. Kemudian bahan diendapkan. Setelah terangkut, maka bahan akan diendapkan. Endapan aluvial terbentuk akibat aliran air terhenti sehingga sedimentasi terjadi cepat, banyak terjadi di daerah pegunungan, air, dan semi arid. Jadi biasanya kalau kita lihat di sungai pasti akan ada endapan-endapan, terutama di bagian atas atau di bagian hulu itu pasti banyak terjadi endapan-endapan atau sedimentasi yang terjadi. Kemudian dataran banjir dan teras. Teras mencerminkan sisa dataran banjir yang lebih tua. Kemudian aliran sungai telah memotong menjadi dataran banjir baru dalam bentuk teras. Nah, biasanya di pinggir sungai terjadi ada teras, yang teras-teras atau berundak dari sungai atas sampai yang ada airnya itu terjadi karena dataran banjir dan juga teras.
Kemudian delta terbentuk jika sedimen halus yang di bawah sungai diendapkan pada daerah perairan yang luas, misalnya danau, tanah, dan subur. Kemudian kalau delta sudah tahu ya semuanya, delta sungai itu bentuknya seperti apa semua sudah tahu. Biasanya ada di pinggir-pinggir sungai. Kemudian koluvium yaitu bahan diendapkan akibat gravitasi pada lereng curam dan juga tanah longsor. Kemudian kita masih pada bahan induk tanah. Bahan induk tanah itu apa saja? Biasanya kita ada batuan beku, kemudian bisa batuan metamorf, kemudian ada batuan sedimen, dan kemudian terjadi pelapukan. Kemudian akan terdapat bahan induk yang menjadi bahan induk, kemudian proses pembentukan tanah dan menjadi tanah. Kemudian ini ada yang B itu dari tanah, kemudian terjadi erosi dan pengendapan, akhirnya jadi bahan induk atau menggumpal. Biasanya tanah tanah yang semakin lama dia akan menggumpal dan menjadi bahan induk. Kemudian terjadi proses lagi, dia akan menjadi tanah kembali. Kemudian iklim merupakan faktor yang paling aktif dan dalam proses pembentukan tanah. Kemudian mempengaruhi reaksi kimia dan juga aktivitas flora dan fauna. Suhu dan curah hujan ini sangat mempengaruhi reaksi cepat fisik, pelapukan mekanik cepat, proses kehilangan lambat, perkembangan terhambat. Kemudian ada reaksi lambat, pelapukan mekanik lambat, proses kehilangan lambat, perkembangan terhambat. Kemudian ada juga reaksi cepat atau kimia fisik, pelapukan kimia mekanik cepat, kemudian proses kehilangan cepat dan juga perkembangannya juga cepat. Kemudian ada reaksi lambat, pelapukan kimia pada kimia, yaitu pelapukan kimia cepat, kemudian proses kehilangan bahan kimia juga cepat, dan juga perkembangannya biasanya agak cepat. Nah, ini pada tanah basah atau biasanya di pegunungan, itu kadar garamnya rendah. Semakin tinggi maka kadar garam akan semakin rendah. Beda dengan iklim kering dan panas. Kalau iklim yang basah tadi semakin tinggi kedalaman tanah maka semakin rendah garam. Kalau di daerah kering atau panas maka semakin dalam maka kadar garam akan semakin tinggi. Kemudian iklim tropis itu curah hujannya tinggi dan juga suhu tinggi. Ini pada tanah oksisol pada kondisi basah panas. Kemudian basah panas berarti ya daerah kita basah panas. Kemudian pelapukan batuan mineral cepat, penambahan bahan organik cepat, demikian juga dengan dekomposisinya. Pencucian unsur hara relatif tinggi karena ini basah, jadi dia lebih sering terkena air, jadi dia akan pencucian unsur haranya relatif tinggi. Kemudian topografi, bandingkan kondisi air, suhu, kemudian aliran air, erosi, dan juga perlampukan. Pada A ini biasanya erosinya sangat tinggi, kemudian B juga lumayan tinggi, kemudian kalau C lebih banyak ke kondisi air yang lebih bagus. Kemudian organisme, fungsi yaitu sebagai sumber bahan organik tanah. Kemudian ada pembentukan humus, sifat fisiko-kimia tanah, peredaran unsur hara, perkembangan struktur tanah, dan juga ada dekomposisi bahan organik. Kemudian jumlah dan ancaman kondisi iklim, suasana fisiko-kimia, vegetasi lain, kompetisi, sumber makanan, dan lain-lain. Ini nanti bisa mempengaruhi organisme yang ada di dalam tanah. Kemudian waktu, umur atau kronologikal, ini sangat mempengaruhi. Kemudian tingkat perkembangan profil atau soil development atau adalah soil age. Soil development atau soil age sama saja. Kemudian ada tanah muda. Pada tanah ini kita bagi tiga, ada tanah muda, tanah dewasa, dan juga tanah tua. Tanah muda itu apa sih? Tanah muda itu adalah pelapukan dan pencampuran bahan mineral dan organik. Kemudian di permukaan tanah, posisinya ada di atas. Kemudian pada pembentukan struktur tanah, ini jadi tanah muda itu masih dalam proses pembentukan struktur. Kemudian horizon A dan C, sifat tanah didominasi sifat bahan induknya. Contoh tanah muda yaitu entisol atau alluvial regosol. Kemudian tanah dewasa yaitu pembentukan horizon B, kemampuan berproduksi tinggi karena
tersedia unsur hara. Contohnya pada tanah dewasa yaitu inseptisol, andisol, vertisol, dan juga molisol. Kemudian pada tanah tua yaitu perubahan nyata pada horizon A dan B terbentuk horizon A1, E, B1, B2, B3, dan lain-lain. Pelapukan mineral dan pencucian basa. Kemudian tanah kurus dan masam. Kemudian contoh tanah tua itu yaitu ultisol atau potsoli merah kuning dan juga oksisol atau laterit. Jadi tanah tua ini tidak bagus untuk pertanian. Kemudian tingkat perkembangan tanah, ini masih bahan induk itu akan hanya gini saja, satu. Kemudian tanah muda itu sudah terbentuk horizon A, kemudian pada tanah dewasa itu terbentuk horizon A, B, C, kemudian pada tanah tua ada A1, A2, A3, B1, B2, dan juga bahan induk. Nah, ini karena sudah berlangsungnya waktu, ya dengan berlangsungnya waktu dia akan memisah-misah atau sudah terbagi menjadi lebih banyak. Nah, ini proses pembentukannya berasal dari batuan, ini jadi batu-batu ini yang akan menjadi tanah. Nah, dari mana? Dari pelapukan dan juga dari baik dari iklim, nanti dia juga bisa menjadi tanah. Kemudian ini soil profile development, ini kalau batuan hanya satu, bedrock ini batuan, kemudian pada tanah itu terdapat horizon A, E, B, C, kemudian baru bebatuan atau bahan induk tanah itu adalah batu dan yang lain tadi. Kemudian translokasi, apa sih translokasi? Translokasi yaitu dekomposisi bahan organik, kemudian pengurangan ukuran partikel oleh pelapukan, kemudian transformasi mineral yaitu primer menjadi sekunder, kemudian reaksi-reaksi liat dan juga bahan organik. Kemudian transformasi liat, bahan organik, oksida besi dan juga bahan kimia oleh air. Kemudian transformasi itu berubah jadi liat, berubah jadi bahan organik, oksida besi dan juga yang lain-lain. Kemudian unsur hara disirkulasikan oleh tanaman. Garam-garam terlarut oleh air, tanah oleh fauna tanah. Kemudian penambahan, apa sih yang ditambahkan? Yaitu air presipitasi, kemudian kondensasi atau juga runoff. Runoff ini aliran air yang ada di atas. Kemudian O2 dan CO2 dari atmosfer, kemudian ada N, ada Cl dan S dari atmosfer, ada presipitasi, bahan organik, dan juga yang lain-lain, dan juga energi matahari. Kemudian yang kehilangan apa sih tanah yang kehilangan dari dalam tanah itu apa? Air oleh evapotranspirasi, kemudian N oleh denitrifikasi, kemudian C sebagai CO2 dari oksigen bahan organik, kemudian tanahnya sendiri itu bagian tanahnya akan hilang oleh erosi, dan juga ada energi yang hilang oleh radiasi, serta air dan bahan dalam larutan atau suspensi. Kemudian pelapukan fisik merupakan proses mekanik. Proses mekanik ini yakni desintegrasi atau menghasilkan perubahan fisik tanpa perubahan kimia. Agen penting yaitu suhu dan air, bisa juga akar tanaman, kemudian penyebabnya yaitu komposisi mineralogi atau daya serap panas berbeda. Kemudian struktur batuan yaitu retakan dan sebagainya, perbedaan suhu yang juga drastis. Kemudian ini pelapukan kimia merupakan proses dekomposisi, perubahan fisik dan perubahan kimia. Kemudian agen penting yaitu suhu dan air, bisa juga bahan organik. Kemudian prosesnya yaitu hidrolisis, hidrasi, kemudian ada karbonasi, oksidasi, reduksi, dan juga pelarutan. Ini ada 10 proses pembentukan tanah, yaitu yang pertama pencucian atau leaching, kemudian ada asidifikasi, kemudian ada eluviasi liat, potsolisasi, kemudian ada desilikasi, kemudian ada reduksi, ada salinisasi, alkalisasi, erosi, deposisi atau pengendapan. Nah, apa aja sih ini? Kita lihat di slide selanjutnya, yaitu pencucian atau leaching. Ini jika terjadi hujan yang sangat lebat sehingga air meresap ke dalam profil tanah. Senyawa organik ataupun yang lainnya juga ikut larut dan akan terangkut. Kemudian asidifikasi yaitu disebabkan oleh air hujan yang bersifat masam karena karbon dioksida larut di dalamnya membentuk asam karbonat. Kemudian eluviasi liat. Eluviasi liat ini apa sih? Yaitu liat di lapisan tanah atas tercuci dan diendapkan ke lapisan yang lebih bawah, jadi turun. Kemudian bagian tanah atas yang kekurangan liat disebut horizon A atau horizon eluvial. Eluvial itu apa? Eluvial tercuci ke bawah. Kemudian dan horizon bagian bawah disebut horizon B atau horizon iluvial. Iluvial itu tercuci ke dalam. Kemudian potsolisasi yaitu horizon A yang berwarna pucat kelabu. Proses potsolisasi ini terjadi
pada tanah-tanah masam, komponen organiknya dan anorganik diangkut oleh air dan diendapkan pada horizon B. Kemudian ada desilikasi, yaitu pencucian silika. Proses ini terjadi di daerah tropika yang menyebabkan terbentuknya tanah yang sangat sarang atau porus atau remah. Dengan kandungan oksida besi yang tinggi, tanah yang dicirikan oleh adanya proses ini adalah oksisol. Kemudian reduksi, jika terjadi akumulasi air drainase dalam tanah, maka udara di dalam tanah akan digantikan oleh air. Kemudian salinisasi dan juga alkalisasi. Salinisasi adalah akumulasi garam seperti sulfida dan juga klorida. Kemudian alkalisasi adalah akumulasi sodium pada kisi pertukaran. Kemudian garam yang dihembus dari lautan ke daratan masuk melalui irigasi atau dihasilkan oleh proses pelapukan menyebabkan tanah tidak subur. Itu salinitas. Kemudian masalah ini umumnya terjadi di daerah kering di mana tidak tersedia cukup air untuk mencuci garam dari profil tanah. Biasanya ada di dekat-dekat pantai. Kemudian erosi dan deposisi. Tanah selalu peka terhadap erosi air dan juga angin. Bahan hasil erosi mungkin diendapkan di lembah-lembah sungai untuk menjadi bahan pembentuk tanah baru. Atau mungkin juga terangkut sampai ke laut. Ini erosi. Jadi yang tanahnya hilang, kemudian lapisan atasnya hilang, biasanya terkumpul di sungai, sungai akhirnya bisa terangkut sampai ke laut. Baik, terima kasih. Itu tadi mata kuliah dasar ilmu tanah untuk faktor pembentuk tanah. Terima kasih, sampai jumpa di mata kuliah lain.